Kuanggap teman, cerita pendek karya Kokom Komalasari dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Temaram rindu bak bertandang ke rumahku. Hari itu secara tak sadar aku merapal seuntai kalimat kepada seseorang yang sama sekali tak kukenal. Hei, kok suara kakak kayak lagi capek? Kakak kalau mau cerita, sini cerita aja, nggak apa-apa kok. Aku tahu kita baru kenal, mungkin sungkan juga kalau cerita sama orang asing. Cuman, jangan anggap semua orang itu sama kak, jangan merasa sendiri. Kalau gak bisa cerita ke keluarga, temen, atau siapapun, kakak bisa tulis di kertas, kemudian lipat. Kakak punya 2 pilihan, antara disimpan atau kakak buang. Percaya deh, pasti hilang rasa cemasnya. Ucapku yang membuatnya tertawa. Apa aku salah bicara? Tanyaku dalam benak. Sontak dia menaruh ponselnya sebelum akhirnya menunjukkan seutas kertas kepadaku. Ini yang kau maksud dek? Tanyanya yang membuatku menganggukkan kepala. Dek, kau tahu dari mana trik ini? Lanjutnya sambil menulis sesuatu di atas kertas kosong dengan pertunjukan pena yang lihai dimainkannya. Seniorku yang ngasih tahu. Senior? Tanyanya dengan alis menyatu membuatku seperti terinterogasi. Aku tersenyum kaku. Iya kak, senior nulis. Aku belajar darinya. Ucapku yang membuatnya mengangguk paham. Setelah lama aku perhatikan, bibirnya nampak pucat. Dia menatapku, seraya berkata, "Kakak lagi puasa, dek." Hal itu membuatku malu. Aku tersadar alasan dia menertawakanku tadi. Aku mengira dia lelah karena suatu hal yang melibatkan perasaan. Nyatanya, dia tertahan nafsu sampai surya tenggelam. Sekarang, dia pura-pura kuat di sela-sela lambung yang menjerit. Puasa Senin Kamis, Kak? Tanyaku penasaran. Dia terhenti untuk kesekian kalinya. Kemudian, terlihat menyimpan pena di meja. Iya, lagi puasa Senin Kamis. Adek sendiri gak puasa? Tanyanya balik yang membuatku malu. Enggak kak, dia menepuk tangannya seraya berkata, "Nyamuk, ganggu aja dia. BTW, bentar lagi azan, kakak mau buka puasa dulu." Aku mengangguk mengakhiri pembicaraan. Sejak saat itu, dia selalu menelponku. Terkadang, aku risih akan hal itu. Bukan tanpa alasan. Perlakuanku kepadanya sama dengan perlakuanku kepada orang lain. Aku khawatir ketika dia memiliki perasaan lebih padaku. Tepat pada waktu fana merah jambu, dia kembali menelponku untuk kesekian kalinya. Bukan tanpa alasan, teleponnya seringkali kuabaikan. Aku tak mau dia merasa bahwa aku selalu ada. Seakan membuka pintu lebar untuknya masuk. "Ri, itu HP lo bunyi terus. Dari Bima bukan?" Tanya temanku sembari mengambil ponselku di atas meja. Aku aja ya yang angkatnya, lanjutnya mengangkat ponselku. Aku tidak menghiraukannya, sebab Bima juga sudah akrab dengan Ami, temanku. Antara aku dan Ami, kami tidak memiliki rahasia apapun. Tak jarang aku sendirian di kamar karena Ami jalan bersama pacarnya. "Halo Bim, apa kabar?" Tanya Ami kepada Bima di hadapanku. Aku tersenyum sembari menonton televisi ketika Bima menjawab, "Aku baik-baik saja." "Sari kemana?" Tanya Bima yang membuatku menggelengkan kepala ke arah Ami. Ami yang paham dengan kodeku, dia langsung menjawab, "Sari lagi ke air." "Dia marah ya, Mi?" Lanjutnya. Ami terdiam. Dia mengerutkan keningnya seraya menatapku tajam. Ami beranjak mendekatiku sembari membisukan suara teleponnya. "Dia diabaikan sama lo?" Tanya Ami penasaran. Aku mengangkat bahuku. Belum sempat menjawab,
Ami sudah menepuk pundakku dengan keras. Keterlaluan loh, deciknya sembari duduk di sampingku. Gak punya hubungan, tapi nanyain kabar. Lo bodoh apa gimana? Udah tahu Sari ngejauh, masih dikejar. Nih ya, kalau deket sama dia gak usah jadian deh. Dia punya komitmen gak pacaran sampai dia lulus kuliah. Tahu sendiri, dia lebih ngehargain lo yang masih skripsian. Kalau jadian ntar ada masalah, pikiran lo juga yang keteteran. Bukan gitu, Mi, sanggah Bima. Ami menggelengkan kepalanya. Bukan gitu gimana, Bim? Lo tiap nelpon Sari suka bilang, jaga kesehatan. Terus bilang, jangan lupa makan, istirahat. Jangan begadang. Terus nanti sakit. Alay banget lo. Bener kan? HTS tuh bikin gamon. Ucap Ami sembari meledekku. Please ya Mi, jangan gitu bisikku padanya. Bima tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Ami. Sungguh reaksi yang tak terduga darinya. Mi, bukannya Sari yang selalu bilang gitu? Kata Bima yang membuatku naik darah. Bim, aku ngingetin karena kita temen. Ujarku kesal karenanya. Udah, kalian sama aja. Temen, tapi pengertian itu tuh. Sari emang friendly sama semua cowok. Ami dengan senangnya mengejekku tepat di hadapanku langsung. Aku beranjak naik ke ranjang sembari membuka laptopku. Ami sesekali meminta maaf padaku. Tak jarang aku sangat kesal padanya. Hanya saja, dia adalah teman terbaikku. Aku mengenalnya sudah bertahun-tahun. Dia selalu ada di setiap saat. Kemanapun aku pergi, dia selalu menemaniku. Namun, ketika dia pergi membawaku, aku akan selalu menjadi nyamuk baginya. Bim, Sari marah tuh. Intinya, berhentilah untuk berharap. Sekarang pesan lo aja udah diabaikan, apalagi perasaan lo. Sebelum terlalu dalam, mending agak mundur aja, cari yang serius, kata Ami sembari menodongkan ucapannya ke arahku. Au, jangan lupa makan ya, lanjut Ami yang membuatku geli. Ami memberikan ponselnya kepadaku sembari berkata, fokus belajar ya bes, karena gue dah ada janji jalan keluar. Dia memang teman yang berbeda, menyuruhku belajar, tapi dia sendiri main keluar. Aku tahu, orang-orang di sekitarku adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka hebat dan istimewa dengan caranya. Terima kasih semuanya.